Cerita berlanjut. Kim Mengdi yang merasa kesal karena diragukan oleh Tao Yao, dia berkata, "Apa kau sudah tidak mempercayaiku lagi sebagai seorang master?" "Bukan seperti itu. Aku masih percaya dengan kapasitasmu sebagai seorang master. Tapi perkataanmu ini tentang kakak senior Cusiu, aku tidak bisa mempercayainya. Karena semua yang kau katakan itu berbanding terbalik dengan yang selama ini dilakukan oleh kakak senior Cusiu," ucap Tao Yao yang merasa kesal kepada Kim Mengdi. Mendengar jawaban dari Tao Yao, Kim Mengdi pun langsung memalingkan wajahnya dan kembali berkata, "Kau dan kakak seniormu itu sama-sama seorang murid pengkhianat. Aku merasa sangat kesal sekali hari ini. Mengapa tidak ada yang percaya ketika aku mengatakan yang sebenarnya? Apa yang telah terjadi dengan dunia ini?" ucap Kim Mengdi di dalam hatinya. Tao Yao pun kembali meyakinkan Kim Mengdi dengan berkata, "Master, kau pasti sudah salah paham. Karena semua penatua, dekan, atau murid di wilayah Tanah Suci Taisu, mereka mengucapkan kata-kata yang baik kepada kakak senior Cusiu. Karena kakak senior Cusiu sangat baik hati dan memperlakukan semua orang dengan setara. Bahkan dia memperlakukan murid luar dengan rasa keadilan yang sangat tinggi. Jika mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan kakak senior Cusiu, siapa orang di seluruh wilayah Tanah Suci Taisu yang tidak akan mengacungkan jempol kepadanya? Karena semua orang akan memujinya atas kehebatan dan juga kebaikan hatinya," ucap Tao Yao yang terlihat merasa sangat senang. Kim Mengdi menjawab, "Jangan percaya dengan apa yang ditunjukkannya selama ini. Karena dia hanya berpura-pura saja. Sesungguhnya dia memiliki hati yang sangat kejam seperti seorang iblis." Kemudian Kim Mengdi menatap Tao Yao dengan tatapan mata yang tajam dan melanjutkan perkataannya, "Tao Yao, jangan pernah berpikir untuk membantah kata-kataku. Tidak peduli seberapa keras kau membelanya, kau tidak akan pernah bisa menjadi pasangan Daonya. Karena sangat tidak mungkin bagiku untuk merestui pernikahan kalian berdua." Tentu saja, Tao Yao tidak bisa menerima keputusan dari Kim Mengdi dan langsung berdiri sambil berkata dengan nada yang tinggi, "Master, kau adalah penguasa puncak gunung Yunxia yang agung. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam seperti itu? Karena itu sama saja kau sedang memukul bebek Mandarin dengan tongkat besi." Tapi Kim Mengdi tetap teguh dengan pendiriannya dan mengabaikan Tao Yao yang sedang merasa sangat kesal kepadanya. Sementara itu, Cusiu sudah sampai di ujung jembatan Jian Xin Xiao dan membuat orang-orang yang ada di sana pun terkejut dengan kecepatannya. Mereka berkata, "Lihatlah, putra suci Taisu sudah berhasil melewati jembatan Jian Xin Xiao. Mungkin dia adalah putra suci Taisu yang tercepat sepanjang sejarah karena bisa melewatinya sebelum setengah dupa terbakar." "Kakak senior Cusiu sudah memecahkan rekor sebelumnya, bukan?" ucap salah seorang murid yang ada di sana. Sedangkan Yizhou Tianma yang menjadi panitia dalam penobatan kali ini, dia berkata, "Mengdi, kau memiliki murid yang sangat hebat. Dia memiliki hati yang sangat bersih. Jadi dia bisa melewati jembatan Jian Xin Xiao tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Aku penasaran bagaimana caramu mengajarinya sehingga dia bisa menjadi sangat hebat seperti sekarang," ucap Yizhou Tianma yang merasa kagum dengan penampilan Cusiu. Sementara Kim Mengdi, dia hanya diam saja. Karena di dalam hatinya, Kim Mengdi merasa sangat kesal. Dia berkata, "Aku akan memberimu beberapa petunjuk jika aku memiliki waktu luang. Karena murid pengkhianat ini mempunyai pemahaman yang sangat baik tentang teknik berkultivasi." Kembali lagi ke tempat Cusiu berada. Setelah berhasil melewati jembatan Jian Xin Xiao, Cusiu harus menaiki tangga menuju surga sambil melawan para penantang di atas sana, dan para penonton pun langsung bersorak dengan keras karena itu merupakan acara utama dalam penobatan putra suci Taisu tahun ini. Kemudian Yizhou Tianma mengumumkan kepada para penantang untuk maju ke depan. Dia berkata, "Bagi siapapun yang berniat menantang putra suci Taisu, silahkan maju ke depan dan langsung naik ke atas tangga menuju surga." Lalu, para penantang pun langsung menaiki pedang terbang milik mereka untuk pergi ke tangga menuju surga. Setelah Yizhou Tianma memulai ujian utama dalam penobatan putra suci Taisu, dan Lan Qinpeng pun berkata, "Adik,
Ayo kita pergi ke sana untuk mengalahkannya." Begitu juga dengan Taiyi Kuandi Zouyi. Dia langsung melompat dari bangku penonton untuk pergi ke tangga menuju surga dan berkata, "Paman Guru, kau jangan menyalahkanku jika aku nanti kalah saat bertarung dengannya." Separuh Daozi menjawab, "Menang atau kalah itu bukanlah masalah bagiku. Yang penting kau harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang kau miliki agar tidak membuat malu keluarga Daozi kita." Penantang Shenwu pun langsung maju ke depan untuk mengambil bagian sebagai penantang dalam penobatan Putra Suci Taisu tahun ini, dan sepupunya memberi semangat kepadanya. Dia berkata, "Sepupu Shenwu, aku menyerahkan tugas kali ini kepadamu, dan kami berharap kau bisa mengalahkannya saat kalian berada di tangga menuju surga nantinya." Kemudian, terlihat seorang pemuda yang menarik perhatian banyak wanita di sana. Dia mulai bersiap untuk pergi ke tangga menuju surga dengan penuh percaya diri. Melihat orang yang tidak dikenalnya, tetua berbaju putih pun bertanya, "Wajah murid ini sungguh sangat indah sekali. Tahukah kau siapa dia ini?" Temannya menjawab, "Dia adalah Sangguan Hao, calon menantu dari keluarga Ji. Dia berencana untuk mempermalukan wajah wilayah tanah suci Taisu demi membuat senang keluarga Ji." Lalu, kelima orang penantang itu pun sudah naik ke tangga menuju surga, di mana Cusiu sudah menunggu mereka di sana. Sekarang hanya tinggal menunggu aba-aba dari Hizo Tianma untuk memulai pertarungannya. Kemudian, Cusiu menoleh ke belakang, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Cusiu berkata, "Ho, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mau menantangku hari ini. Sepertinya kalian sangat menginginkan jabatan Putra Suci Taisu. Cobalah kalian rebut dariku, itu pun kalau kalian bisa melakukannya." Lalu, Cusiu melihat ke arah Lan Qinpeng dan adiknya dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya mereka adalah sepasang adik kakak dari domain pedang tak berujung yang dikatakan oleh Master Kim Meng Di kepadaku sebelumnya." Kemudian, Cusiu menoleh ke arah Shenwu yang tidak menunjukkan ekspresi sama sekali dan kembali berkata di dalam hatinya, "Siapakah orang ini? Seharusnya dia adalah orang yang mewarisi tubuh Raja Dewa Xiangzhou yang legendaris. Pria ini tampaknya pendiam dan terlihat sangat membosankan." Berbeda dengan para penantang yang lainnya, Taiyi Kuandi Zouyi langsung menyapa Cusiu dan sambil tersenyum kepadanya, dia berkata, "Kakak senior Cusiu, maafkan jika aku telah menyinggung perasaanmu, karena aku mengambil bagian sebagai salah satu penantang pada penobatan Putra Suci Taisu tahun ini. Tapi kau tidak perlu merasa khawatir, karena aku tidak akan membuat masalah denganmu. Orang ini terlihat baik dan juga sopan. Sepertinya dia bisa menjadi seorang protagonis di masa depan," ucap Cusiu di dalam hatinya. Tidak seperti Taiyi Kuandi Zouyi, Sangguan Hao malah langsung menantang Cusiu. Dia berkata, "Putra suci yang terhormat, izinkan aku untuk bertarung melawanmu, dan kau tidak perlu merasa sungkan kepadaku. Keluarkan saja semua kemampuan yang kau miliki saat ini." Mendengar perkataan sombong dari Sangguan Hao, Cusiu pun hanya menoleh ke arahnya, dan dengan tatapan mata yang dingin, Cusiu berkata di dalam hatinya, "Jika melihatnya dengan sekilas, orang ini memiliki kepribadian yang cukup kuat. Tapi karena dia bersikap sombong seperti itu tandanya tidak ada yang aku perlu khawatirkan darinya." Kemudian, Lan Qinpeng langsung berlari menaiki tangga menuju surga untuk mengambil posisi yang bagus dan menunggu kedatangan Cusiu di sana. Lan Qinpeng juga mengajak adiknya untuk segera naik ke atas. Dia berkata, "Aku sudah tidak sabar untuk segera memulai pertarungan ini. Adik, ayo cepat kita naik ke atas sana dan menunggu Putra Suci Taisu melawan kita." "Kakak, kau jangan berlari cepat seperti itu. Tunggulah aku," ucap adiknya menjawab. Dan pertarungan di tangga menuju surga pun akan segera dimulai, di mana anak tangga yang ada di sana melayang di udara berkat kemampuan dari Master Agung Taisuji. Dan jika ada penantang yang terjatuh dari tangga menuju surga, maka
orang itu akan dianggap telah gagal. Kemudian, karena tangga menuju surga sangat panjang dan curam, Lan Kimpeng beserta adiknya pun kembali menaiki pedang terbang milik mereka untuk sampai di posisi terbaik dan menunggu kedatangan Chu Xiu di sana. Berbeda dengan mereka berdua, Taiyi Quan Di Zuyi menggunakan energi spiritual miliknya untuk menaiki tangga menuju surga, sedangkan Shen Wu, dia menggunakan kekuatan cengkraman tangannya untuk bisa sampai ke atas sana. Melihat para penantangnya yang terlihat sangat bersemangat, Chu Xiu pun tersenyum dan berkata, "Mereka memiliki kemampuan masing-masing yang unik. Aku tidak boleh meremehkan mereka sama sekali." Sementara di samping Chu Xiu, terlihat bayangan seseorang yang mendahuluinya dengan kecepatan tinggi saat Chu Xiu sedang memperhatikan para penantang lainnya. Rupanya, orang itu adalah Sang Guan Hao. Dia hanya menaiki beberapa anak tangga saja. Dan dengan penuh percaya diri dia berkata, "Yang mulia putra suci Taisu, aku benar-benar minta maaf kepadamu. Karena aku sedang terburu-buru saat ini, ayo kita akhiri pertarungan ini secepatnya. Tapi aku akan membiarkanmu mengeluarkan beberapa jurus terlebih dahulu agar kau tidak merasa malu di masa depan." "Baiklah, mari kita akhiri ini secepatnya," ucap Chu Xiu sambil tersenyum kepadanya. Tentu saja, para penonton pun menjadi terkejut setelah mendengarnya. Mereka berkata, apakah keluarga Sangguan menjadi lebih kuat setelah mereka bergabung dengan keluarga Ji? Jika Chu Xiu dikalahkan oleh Sang Guan Hao pada langkah pertama, bukankah ini sama saja dengan tamparan di wajah semua orang di wilayah tanah suci Taisu kita? Orang ini sebenarnya sangat membenci putra suci Taisu di wilayah kita dan berniat untuk membunuhnya, ucap salah seorang penonton yang berada di sana. Kembali lagi ke tangga menuju surga, Sang Guan Hao pun langsung mengeluarkan senjata miliknya dan berkata, "Yang mulia putra suci Taisu, senjata milikku adalah kipas ini. Jadi keluarkanlah senjata milikmu, karena aku akan merasa malu jika mengalahkan seseorang yang tidak memegang senjata." Mendengar perkataan sombong dari Sang Guan Hao, Chu Xiu langsung tertawa sambil mengeluarkan hawa membunuh yang kuat, karena Chu Xiu merasa perkataan dari Sang Guan Hao itu tidaklah pantas diucapkan oleh seseorang yang lebih lemah darinya. Kemudian, dengan kecepatan yang sangat tinggi, tanpa basa-basi lagi, Chu Xiu langsung menerjang ke arah Sang Guan Hao dan membuatnya terkejut, karena Sang Guan Hao tidak menyangka kalau kecepatan Chu Xiu bisa secepat ini, sehingga Sang Guan Hao pun tidak memiliki waktu untuk menghindar. Melihat kecepatan dari Chu Xiu, para penonton pun kembali merasa terkejut dibuatnya. Sekaligus mereka merasa senang. Setelah melihat keunggulan dari Chu Xiu, mereka berkata, "Luar biasa, kecepatan pergerakan kakak senior Chu Xiu sangatlah cepat sekali." Kembali lagi ke pertarungan, di mana Chu Xiu langsung mencekik leher Sang Guan Hao dengan erat lalu berkata, "Kau ingin menginjak-injak harga diriku dan meraih gelar milikku? Teknik apa lagi yang kau ingin aku lakukan untukmu? Aku tidak perlu mengeluarkan teknik apapun untuk mengalahkan seorang sampah sepertimu. Maafkan aku, tolong jangan pukul area sekitar wajahku," ucap Sang Guan Hao sambil meneteskan banyak keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya. Tentu saja, Chu Xiu tidak menuruti permintaan dari Sang Guan Hao kepadanya dan langsung menggampar wajah Sang Guan Hao yang merupakan kebanggaannya dengan sangat keras, sehingga Sang Guan Hao pun langsung terpental sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Melihat itu, para penonton pun merasa sangat senang karena Chu Xiu bisa membungkam mulut besar dari Sang Guan Hao yang sesumbar akan mengalahkannya dengan cepat. Mereka berkata, ternyata perwakilan dari keluarga Sang Guan itu tidak hanya bermodalkan mulut besar saja, kemampuannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kakak senior Chu Xiu. Kemudian, karena mendengar perkataan arogan dari Sang Guan Hao sebelumnya, Master Agung Tai Suji pun langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk mengintervensi pertarungan yang sedang berlangsung di atas tangga menuju surga. Lalu, Tai Suji langsung melilit tubuh Sang Guan Hao yang masih melayang di udara, sehingga
Sangguan Hao pun terkejut dengan apa yang sedang dialaminya. Dia berkata, "Benda apa yang sedang melilit tubuhku ini? Kakek, cepat selamatkan aku, karena aku belum mau mati secepat ini." Setelah itu, Master Agung Taisuji menarik tubuh Sangguan Hao ke arah bangku penonton. Dan setelah dirasa cukup aman, Master Agung Taisuji langsung melepaskan teknik miliknya lalu berkata, "Ternyata hanya seperti ini saja kemampuanmu. Teknik pengikat surgawi, lepaskan." Kemudian, tubuh Sangguan Hao pun langsung jatuh ke lantai dan membuatnya menjerit kesakitan cukup keras. Sementara kakeknya, dia langsung berlari untuk menyelamatkan Sangguan Hao sambil berkata, "Oh tidak, Hao-er, apa kau baik-baik saja?" Lalu, Master Agung Taisuji yang terlihat sangat marah itu, dia menatap Sangguan Hao dengan tatapan yang dingin, lalu berkata, "Keagungan acara penobatan Putra Suci Taisu tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Karena kau berniat untuk menodai kesucian acara ini, maka aku keluarkan dari salah seorang penantang yang berpartisipasi pada acara tahun ini." Sementara di bangku penonton, terlihat tetua keluarga Sangguan King Hong, yang melihat kejadian itu. Dia malah tersenyum lalu berkata, "Ji Changso, keluarga Ji kalian benar-benar telah menemukan menantu yang baik. Kau berani menyerang Putra Suci Taisu di upacara akbar Putra Suci Taisu tahun ini. Sepertinya kau telah mengambil keberanian dari para dewa." Ji Changso yang merupakan tetua keluarga Ji, dia menjawab, "Jangan membuat keributan di sini, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji kami." Kemudian, setelah mengeluarkan Sangguan Hao yang telah bertindak tidak sopan, Master Agung Taisuji pun kembali melanjutkan acara Putra Suci Taisunya. Dia berkata, "Sekarang kalian bisa lanjutkan kembali menaiki anak tangga menuju surga." Mendengar itu, Cusiu pun kembali menaiki anak tangga menuju surga dengan kecepatan tinggi dan berkata di dalam hatinya, "Keluarga Sangguan pasti akan mengelak menjadi dalang dari kejadian ini. Jadi aku akan melampiaskan amarahku atas nama Master Agung Taisuji. Aku hanya tidak menyangka kalau bocah sok tampan itu ternyata sangatlah lemah." Kemudian, Cusiu pun hampir sampai di tempat berikutnya, di mana di sana telah menunggu sepasang saudara dari domain pedang tak berujung yang telah menunggunya di sana. Dan para penonton pun kembali bersemangat karena mereka ingin melihat pertarungan antara sepasang saudara dari domain pedang tak berujung yang akan melawan Cusiu. Para penonton pun berharap banyak kepada mereka berdua karena tidak seperti Sangguan Hao sebelumnya, sepasang saudara itu menduduki daftar peringkat pertama di dalam daftar naga tersembunyi. Jadi para penonton sangat penasaran, apakah Cusiu yang memiliki gelar sebagai Putra Suci Taisu bisa mengalahkan sepasang saudara yang memiliki niat pedang yang sangat kuat itu. Akan tetapi, sebelum mereka mulai bertarung, ceritanya pun bersambung.